Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 23 Juli 2022. Hidup berdampingan walau mereka bermasalah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kembali saudara, Injil hari ini Yesus mengajarkan dengan suatu perumpamaan di dalam kehidupan kita, di mana kita hidup bagaikan ladang di antara gandum. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu?" Matius 13 ayat 26 sampai dengan 27. Saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, di mana kita telah menjalani kasih seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah melakukan segala kebaikan dan kebenaran. Ternyata saudara, ada juga yang tidak baik di sekitar kita. Mereka hidup menyatu bersama kita saudara. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Matius 13 ayat 28. Nah, pertanyaannya saudara, perlukah kita menyingkirkan orang-orang yang tidak baik ini? Mungkin mereka penjahat atau katakanlah pembuat ulah, sering membuat keonaran, sering menjadi sumber keributan. Perlukah kita menyingkirkan mereka? Atau kita memisahkan diri dari mereka dan menjauhinya? Tetapi Yesus berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku, ke dalam lumbungku." Matius 13 ayat 29 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus tegaskan hari ini saudara, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Biarlah mereka bersama dengan kita saudara. Dan kita bersyukur dengan adanya mereka ini yang bermasalah, yang sering berbuat keonaran, keributan. Karena ini saudara-saudaraku yang harus kita ingatkan, merupakan ujian iman kita. Dan juga menguji akan kasih kita saudara. Bukan itu saja. Apakah kita dapat menjadi terang dan garam bagi mereka? Kenapa? Karena Yesus katakan, "Kamu adalah terang dunia." Matius 5 ayat 14. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Matius 5 ayat 16. "Dan katanya lagi, kamu adalah garam dunia." Matius 5 ayat 13. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus katakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita hendaknya dapat bergaul dengan semua orang. Sekalipun orang itu bermasalah saudara, kita tetap bersama-sama dengan mereka. Jangan kita kucilkan atau jauhkan. Tapi saudara-saudara yang terkasih, jadilah garam dan terang bagi mereka. Perenungan hari ini saudara yang terkasih, Yesus mau mengajak kita untuk menciptakan kerajaannya, yaitu kerajaan sorga di dalam kehidupan kita. Dengan mau hidup bersama satu dengan yang lain tanpa membedakan. Sekalipun mereka itu bermasalah saudara. Hidupnya penuh kegelapan. Nah,
Disinilah tugas kita, yaitu menggarami dan menerangi mereka, agar mereka dapat mengenal kerajaan surga, mengalami kasih Yesus dan dapat memuliakan Bapa di surga, serta mengakui, mengimani, dan mengikuti Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menunjukkan kasih Yesus kepada sesama kita, saudara. Mau menjadi garam dan terang bagi sekitar kita. Tuhan Yesus yang bertata di surga, bimbing dan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama, walaupun mereka hidupnya dalam kegelapan. Biar Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi garam dan terang bagi mereka, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!